Halo teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gisha Suhilait. NPM saya 12114201230072. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, pernapasan adalah proses memasukkan oksigen ke tubuh dan mengeluarkannya karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Baca. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karenanya adanya lendir di dalam. Rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir atau silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke dalam hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. One eternity later. Faring atau teka udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan, dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Bagian pernapasan kedua, faring. Faring atau teka udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan, dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. A few moments later. Epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Yang keempat, trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi tiga, yaitu yang pertama, lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat. Yang kedua, lapisan tengah terdiri dari otot, polos, dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. One eternity later. Belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea. Bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Yang keenam, bronkiolus. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi mempunyai silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus.
Organ yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis, sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan kantong kecil mirip anggur atau alveolus yang berjumlah sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk mempertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi pengangkutan gas. Dan organ pernapasan yang ke-8 adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang terbagi lagi menjadi belahan lobus paru-paru kanan. Mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis. Rangkap 2 disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang menyebabkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernapasan disebut ekspirasi. Inspirasi-ekspirasi ini terjadi secara bergantian dalam waktu. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi. Ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga, dan diatur oleh otot-otot pernapasan meliputi otot antara tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antara tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi, otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi dari dada di dalam rongga dada. Udara pun masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot antara tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar dari dada di luar tubuh, darah keluar dari paru-paru. Pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma. Mekanismenya sebagai berikut. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot diafragma relaksasi, diafragma menjengkung, volume rongga dada mengecili, tekanan udara dalam rongga meningkat, udara keluar dari paru-paru. Sekarang teman-teman bisa membedakannya ya. Pada pernapasan berlangsung, proses pertukaran gas melalui 2 tahapan, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernapasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke jaringan tubuh. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya yang menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan.
dan semoga video penjelasan saya bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.